Dibohong. Halo teman-teman semua, Shalom. Kenalin, aku Madeline Steny dengan NIM 2317150008, Prodi Pendidikan Agama Kristen FK UKI. Nah, teman-teman, pada malam hari ini aku ingin men-sharing materi aku tentang teologi dari kitab Yesaya pasal 1 sampai pasal 39. Teman-teman sudah penasaran kan materinya gimana? Ayo kita simak baik-baik. Pertama kita masuk kepada pendahuluan. Nah, bagian pertama dalam kitab Yesaya itu yaitu pasal 1 sampai pasal 39 itu dikenal sebagai Proto Yesaya. Nah, bagian ini dipahami sebagai kumpulan nubuat yang disampaikan oleh Yesaya pada masa sebelum pembungkangan bangsa Yehuda. Yesaya melayani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Ia menjalankan pelayanannya di kerajaan Yehuda, khususnya pada masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, dalam konteks ini, Yesaya itu berperan sebagai nabi yang menyampaikan firman Allah kepada umat yang telah mengalami krisis moral dan ancaman politik. Tujuan utama bagian ini adalah untuk menyatakan sikap Allah terhadap dosa umat manusia. Dosa kita sendiri ya teman-teman. Memperingatkan tentang konsekuensi apa dosa yang sudah kita lakukan, kemudian ketidaktaatan kita, serta memanggil umat untuk bertobat gitu. Oleh karena itu, dalam Proto Yesaya ini tidak hanya berisi tentang pesan penghakiman, tetapi juga mengandung dimensi pastoral yang bertujuan untuk membangun kesadaran rohani umat manusia. Oke, next kita masuk kepada latar belakang historis. Yang pertama adalah kondisi politik, sosial, dan religius Yehuda. Nah, pada masa Yesaya, Yehuda tertekan secara politik, tidak adil secara sosial, dan secara religius beribadah tanpa kesetiaan yang benar-benar setia di hadapan Tuhan begitu. Nah, pada masa Nabi Yesaya ini, bangsa Yehuda itu mengalami tekanan politik, teman-teman. Ibadahnya yang mereka lakukan itu tidak mereka sertai dengan kesetiaan yang tulus di hadapan Tuhan begitu. Nah, yang kedua adalah ancaman bangsa Asyur. Nah, ancaman dari Asyur membuat Yehuda itu tertekan, sehingga pemimpin lebih mengandalkan aliansi politik daripada Tuhan begitu. Mereka lebih mengandalkan politik daripada mengandalkan kekuatannya Tuhan begitu. Nah, padahal keselamatan itu hanya datang dari Tuhan saja, bukan dari politik. Nah, yang ketiga adalah situasi kepemimpinan raja-raja Yehuda. Nah, pada masa Yesaya, kepemimpinan raja seperti Ahaz, kemudian seperti Hizkia, mereka melakukan pembaruan yang belum mampu membawa umat itu kepada kesetiaan yang penuh begitu. Sehingga pada saat itu kondisi bangsa itu masih lemah begitu. Nah, pada masa ini para raja itu sebenarnya memiliki kepemimpinan yang berbeda ya teman-teman. Ada yang setia, ada yang tidak setia begitu, maupun ada yang mau melakukan pembaruan begitu. Nah, kondisi umat itu tetap lemah dan belum sepenuhnya mereka itu kembali ke Tuhan begitu. Oke, next kita masuk kepada Allah sebagai Raja yang kudus. Jadi ya teman-teman, tadi yang di belakang, dalam bagian latar belakang ini intinya bangsa Yehuda itu berada dalam keadaan krisis begitu, baik secara politik mereka maupun rohani mereka, karena mereka itu kurang iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan begitu, dan kepemimpinan mereka juga nggak konsisten begitu teman-teman. Oke, kita masuk kepada Allah sebagai Raja yang kudus. Dalam penglihatan kitab Yesaya pasal 6, Allah itu digambarkan duduk di tahta yang tinggi sebagai raja atas semesta, menunjukkan bahwa ia yang paling berkuasa begitu atas segala sesuatu atau transenden. Nah, seruan kudus, kudus, kudus menegaskan bahwa Allah itu memiliki kekudusan yang sempurna, terpisah dari dosa, dan memiliki standar moral yang absolut bagi manusia. Nah, kekudusan itu juga membuat manusia sadar akan dosa yang telah mereka perbuat, sehingga Allah bukan hanya raja, tetapi raja yang berkuasa, tetapi juga hakim dan sumber kekudusan bagi setiap umatnya. Nah, dalam Yesaya pasal 6 digambarkan tadi teman-teman, bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai raja yang bertahta tinggi begitu. Ia yang paling tinggi di atas segala sesuatu begitu. Jadi maupun politik, apapun yang ada
di lingkungan mereka pada saat itu masih di bawahnya Allah begitu. Yang paling berkuasa itu adalah Allah itu sendiri, teman-teman. Oke, next kita masuk kepada pelanggaran perjanjian oleh Israel atau perjanjian Sinai. Nah, perjanjian di Gunung Sinai menegaskan bahwa Israel adalah umat pilihan yang harus taat kepada Allah sebagai raja mereka. Namun, teman-teman, di sini mereka itu sering melanggar perjanjian itu melalui ketidakadilan sosial. Mereka itu sering menindas orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Kemudian mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka selalu berpaling kepada Allah. Ajaran-ajaran palsu begitu. Mereka lebih menyembah yang berhala, bukan menyembah Allah. Dan mereka juga ketergantungan kepada bangsa lain. Mereka lebih tadi ya teman-teman mengandalkan kekuatan politik daripada mengandalkan Tuhan itu sendiri, serta penolakan terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Ketika para nabi berbicara kepada mereka, mereka selalu menolak. Mereka selalu tidak pernah menerima apa ajaran firman Tuhan yang tersampaikan ke telinga mereka masing-masing. Mereka menolak karena yaitu tadi mereka selalu menyembah yang berhala begitu, teman-teman. Tetapi tanpa ketaatan ya teman-teman, sehingga ditolak oleh Allah karena tidak mencerminkan hubungan yang setia dengan Tuhan begitu. Ya itu tadi ya, akibatnya ibadah mereka itu menjadi kosong begitu. Kemudian kita masuk kepada penghakiman Allah. Nah, dalam ajaran para nabi ada kata hari Tuhan. Nah, hari Tuhan ini adalah waktu ketika Allah bertindak sebagai hakim untuk menghukum dosa dan ketidaktaatan umatnya maupun bangsa-bangsa lain begitu. Nah, penghakiman ini nyata dalam sejarah, teman-teman. Misalnya melalui bangsa Asyur yang dipakai Tuhan untuk menghukum Israel karena pelanggaran bangsa Israel. Lalu dilanjutkan dengan Babel yang menghukum Yehuda ketika mereka tidak bertobat, teman-teman. Namun di tengah hukuman itu ada harapan besar melalui konsep sisa atau remnant, yaitu sekelompok kecil umat yang tetap setia kepada Tuhan begitu. Dari sisa inilah pemulihan dan masa depan umat Allah akan dibangun kembali, sehingga penghakiman bukan akhir ya teman-teman, tapi juga jalan menuju pembaruan itu tadi. Nah, bagian penghakiman Allah ini adalah saat Allah bertindak sebagai hakim atas dosa umat manusia, dosa kita sendiri teman-teman, tapi dosa umat yang pada saat itu melakukan pelanggaran, teman-teman. Nah, penghakiman ini kan tadi nyata dalam sejarah karena Allah memakai Asyur, Allah memakai Babel. Namun penghakiman Allah ini sebenarnya bukan bersifat untuk menghancurkan ya teman-teman, tetapi membawa pengharapan. Tadi yang melalui konsep sisa begitu. Jadi inti dari bagian ini adalah penghakiman itu sebenarnya bersifat adil ya teman-teman, tapi juga membuka jalan bagi umat yang masih setia kepada Allah gitu. Oke, next kita masuk kepada pemulihan dan harapan. Pemulihan dan harapan. Di sini saya memberikan tanda tanya kapan Yerusalem pulih. Nah, di sini yang poin pertama adalah sisa umat atau remnant yang setia akan kembali kepada Allah dan dipulihkan. Yang kedua adalah Yerusalem akan dibangun kembali sebagai pusat kehidupan umat Tuhan. Kemudian akan ada gambaran damai dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada hubungan antara Allah dan umatnya dipulihkan kembali, dan terakhir berkat perjanjian kembali diberikan kepada umat yang taat begitu. Pada poin yang pertama, tadi kan sudah dikatakan bahwa mereka yang masih setia kepada Allah akan dipulihkan begitu. Kemudian Yerusalem akan dibangun kembali sebagai pusat kehidupan umat Tuhan begitu. Nah, dari Yerusalem inilah kita sampai saat ini menerima firman Tuhan ya teman-teman, karena masih ada sisa umat begitu, remnant yang pada saat itu masih menerima firman Tuhan, tidak menolak ajaran firman Tuhan begitu. Jadi pemulihan ini menunjukkan setelah hukuman, bahwa setelah hukuman Allah tetap memberikan harapan dan kehidupan yang baru bagi umat yang tetap setia kepada Allah. Nah, kita masuk kepada Mesias atau Raja yang ideal.
dalam nubuat para nabi, khususnya dalam kitab Yesaya, intinya di sini saya paparkan ada 5 poin ya teman-teman. Yang pertama, nubuat tentang raja yang akan datang. Mesias dipenuhi oleh Roh Tuhan, memerintah dengan adil dan benar, kemudian membawa damai bagi umat, dan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi intinya, pada poin yang pertama, akan datang seorang raja atau Mesias yang dipenuhi oleh Roh Allah. Itu terdapat dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, kemudian Yesaya pasal 11 ayat 1-5. Teman-teman bisa buka Alkitabnya nanti ya. Kemudian yang kedua itu adalah Tuhan itu akan memerintah dengan adil dan benar. Ia juga akan membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Dan ia juga akan disebut Immanuel. Pernah dengar kan teman-teman, sering dengar kan Immanuel atau lagu gitu yang biasa kita dengar gitu. Contohnya, Engkau Allah Immanuel. Nah, itu kan adalah tentang Allah yang beserta kita begitu. Karena ada dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 yang menceritakan tentang lahirnya Allah, kemudian ia akan disebut Sang Raja Damai begitu. Nah, jadi Mesias ini digambarkan sebagai pemimpin yang membawa keadilan, pemimpin yang membawa damai, pemimpin yang hadir bagi umat manusia begitu. Nah, kita masuk kepada Allah atas bangsa-bangsa. Teman-teman, Allah itu tidak hanya berkuasa atas Israel saja, tetapi atas seluruh bangsa yang ada di dunia. Mau itu bangsa Indonesia, bangsa Eropa, bangsa luar negeri, bangsa apapun itu, mau itu yang di daerah pelosok sekalipun, orang Kalimantan, orang Batak, orang Nias, semuanya gitu. Allah berkuasa atas semua orang, bukan hanya untuk orang Israel aja begitu teman-teman. Nah, Tuhan itu menghukum bangsa-bangsa seperti Asyur, nanti akan aku paparkan juga ya teman-teman. Seperti Babel, Mesir, dan Edom atas dosa-dosa mereka, menunjukkan bahwa Allah lah yang berdaulat atas seluruh dunia begitu. Bukan kekuasaan politik mereka, tetapi berdaulat atas kekuatan Tuhan itu sendiri, kedaulatan Allah itu sendiri. Namun pada akhirnya bangsa-bangsa juga akan datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dan ikut mengalami keselamatan serta damai yang berasal dari Tuhan saja. Yang pertama, kejatuhan Babel dan raja yang sombong dalam Yesaya pasal 14. Nah, Yesaya 14 menggambarkan tentang kejatuhan Babel melalui nyanyian ejekan dari umat yang telah dipulihkan terhadap Raja Babel yang sombong. Ia diejek karena kesombongannya teman-teman. Ia jatuh ke dunia, orang mati, dan dipermalukan meskipun ia pernah berkuasa begitu. Julukannya sebagai bintang timur, penggambarannya sebagai bintang timur anak fajar, berasal dari mitologi Kanaan untuk melukiskan kesombongan Raja Babel yang ingin meninggikan diri, tetapi akhirnya jatuh. Bagian ini lebih tepat dipahami sebagai sindiran terhadap Raja Babel, bukan sebagai kisah tentang kejatuhan iblis. Gitu. Nah, bagian tadi julukan bintang fajar, bintang timur, itu menegaskan bahwa ambisinya yang terlalu tinggi, meninggikan dirinya, tapi akhirnya diturunkan begitu. Ini merupakan tadi sindiran untuk Raja Babel, bukan tentang iblis ya teman-teman. Nah, Edom sebagai simbol bangsa musuh. Seperti Babel juga, Edom juga berfungsi sebagai simbol bangsa-bangsa yang memusuhi Allah. Dalam Yesaya pasal 34 menggambarkan penghakiman universal yang sangat besar bahkan mempengaruhi langit. Ayat 1-4. Edom dipilih karena yang pertama, memiliki sejarah panjang permusuhan dengan Israel. Yang kedua, bersukacita atas kejatuhan Yerusalem. Yang ketiga, ikut menjarah dan menjual orang Israel sebagai budak. Karena itu, penghakiman atas Edom ini disebut sebagai hari pembalasannya Tuhan, atau tahun pembalasan untuk membela Sion begitu.
Karena itu dikatakan hari pembalasan Tuhan sebagai bentuk keadilan Allah. Oke, kita masuk kepada puncak ya teman-teman. Puncak dalam teologi Yesaya pasal 1 sampai pasal 39 adalah kerajaan Allah yang universal. Dalam kitab Yesaya, puncak dari seluruh nubuat adalah gambaran tentang kerajaan Allah yang bersifat universal, di mana Tuhan memerintah atas seluruh bumi, atas seluruh adat istiadat, atas seluruh budaya, atas seluruh bangsa-bangsa, atas seluruh wilayah-wilayah provinsi, kabupaten, begitu teman-teman. Nah, dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 4 digambarkan bahwa semua bangsa akan datang kepada Tuhan untuk belajar jalannya Tuhan, sehingga tercipta damai global dan tidak lagi ada peperangan. Pada masa itu, manusia hidup dalam ketaatan dan penyembahan kepada Allah. Nah, karena tadi digambarkan bahwa kerajaan Allah bersifat universal, ini adalah puncak nubuat Yesaya ya teman-teman. Allah yang memerintah atas seluruh bumi. Semua bangsa akan datang kepada Tuhan untuk belajar kepada Tuhan, sehingga terwujud damai dan tidak ada peperangan lagi. Dan pada masa itu, Allah lah yang menjadi raja atas semua bangsa dengan pemerintahan yang penuh dengan damai, penuh dengan keadilan, dan penuh dengan kebenaran. Saya membuat ada 4 relevansi kitab Yesaya ini bagi pendidikan agama Kristen. Karena nanti bagi calon guru-guru pendidikan agama Kristen, kitab Yesaya ini juga sangat relevan ya untuk kita mengajar ke depannya teman-teman. Ada 4 saya tambahkan di sini, saya masukkan. Yang pertama adalah mengenalkan Allah yang kudus dan berkuasa. Kenapa? Karena tadi sudah saya katakan ya teman-teman, karena dari kitab Yesaya itu kita belajar Allah itu kudus, Allah itu berkuasa atas segalanya. Jadi kita sebagai guru, kita perlu menolong siswa kita untuk mengenal siapa Allah yang benar, siapa Allah dengan benar begitu. Mengajarkan kepada mereka tentang Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang memberikan damai sejahtera kepada umatnya begitu, memulihkan setiap hati umat begitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, iman harus terlihat dalam tindakan. Tadi saya menegur ibadah yang hanya formal, ibadah yang cuma formalitas saja, tapi mereka tidak setia, tidak sungguh-sungguh di hadapan Allah begitu. Jadi di sini siswa itu perlu diajar bahwa percaya Tuhan itu harus terlihat dalam sikap dan dalam perbuatan sehari-hari, bukan hanya sebagai formalitas saja. Kemudian peduli keadilan dan sesama. Nah, pesannya saya tentang ketidakadilan mengajarkan bahwa sebagai orang percaya kita harus adil, kita harus peduli dengan orang lain, kita tidak boleh merugikan orang lain. Karena tadi dalam kitab Yesaya banyak orang yang menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Sehingga itu yang dapat kita ajarkan kepada siswa-siswi kita, peserta didik kita. Kita tidak boleh memperlakukan orang dengan semena-mena begitu, tidak boleh menyombongkan diri kita dan merasa paling tinggi di antara mereka begitu. Dan yang terakhir adalah tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Nah, walaupun ada hukuman, Tuhan tetap memberi harapan. Kita sebagai guru Pak perlu menanamkan bahwa dalam situasi sulit pun kita harus tetap bisa berharap dan tetap bisa percaya kepada Tuhan. Ini juga bisa sebagai renungan ya teman-teman, karena walaupun masalah kita itu banyak, tantangan yang kita hadapin itu banyak, pergumulan yang saat ini kita hadapin, kita jalanin itu banyak sekali begitu, sehingga kayak mungkin teman-teman kewalahan begitu. Kita harus tetap menanamkan sikap yang tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan begitu dalam situasi sulit apapun. Dan yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Yesaya pasal 1 sampai pasal 39 menunjukkan keseimbangan antara penghakiman dan pengharapan dalam relasi Allah dengan umatnya.
Di tengah dosa umat seperti penyembahan berhala, ketidakadilan, ibadah yang hanya formalitas, Allah menyatakan penghukuman, tetapi juga memberikan panggilan untuk bertobat dan dipulihkan. Secara teologis, bagian ini menegaskan bahwa Allah itu kudus, Allah itu adil, Allah itu damai, dan Allah itu penuh kasih. Penghakiman bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa umat itu kembali kepada Tuhan. Bagi masa kini, pesan ini sangat penting, karena mengingatkan bahwa iman itu tidak boleh hanya sebatas pengetahuan atau ritual saja, formalitas saja, tetapi harus dihidupi dan dijalani dalam tindakan nyata. Nah, dengan demikian teman-teman, dalam Yesaya pasal 1 sampai pasal 39 menjadi panggilan bagi setiap kita orang percaya untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam iman dan setia kepada Allah setiap hari. Berikut referensi yang saya pakai dalam materi saya hari ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.